Pada tanggal 17 Mei tahun 2009, penelitian lanjutan pada Himiko pun dimulai. Berdasarkan legenda Himiko, yaitu ratu pertama Jepang adalah seorang penyihir kuat yang memerintah kerajaannya dengan sihir hitam hanya dengan sentuhan tangannya. Konon, dia hanya bisa dihentikan dengan suatu untaian takdir, yang kemudian pasukan di bawah pimpinan jenderalnya berkumpul dan menyeret Himiko ke pulau yang tak berpenghuni di tengah laut iblis dan berbahaya. Di sanalah dia dimakamkan di bawah pegunungan menunggu untuk dilepaskan. Inilah film Tomb Raider yang dirilis pada tahun 2018. Sebelum lanjut, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film pun dimulai dengan visual seorang wanita yang bernama Lara sedang bahu hantam di atas ring tinju. Lara sendiri adalah anak dari seorang miliarder kaya raya yang kini hidupnya susah dan melarat karena tidak mau menerima warisan ayahnya. Lara yang mempunyai pikiran bahwa ayahnya masih hidup setelah 7 tahun yang lalu meninggalkannya. Di sini, Lara mengikuti turnamen tinju agar ia bisa mendapatkan uang. Setelah melakukan beberapa kali perlawanan, Lara pun harus dipaksa menyerah dengan teknik kuncian. Selepas pertandingan, Lara yang sedikit kesal berjanji kepada salah satu temannya untuk mengalahkannya suatu saat nanti. Sebelum ia hendak berangkat kerja, Terry datang untuk menagih hutang kepadanya. Lara hanya bisa berjanji bahwa akan ia bayar lunas hutangnya setelah ia mendapatkan uang dari pekerjaan barunya sebagai kurir sepeda. Setelah mengambil pesanan, Lara melakukan pekerjaannya itu di sepanjang hari. Ia kemudian datang ke suatu tempat tongkrongannya. Di sana teman-temannya ingin mengadakan perlombaan balap sepeda. Lara yang mendengar akan hal itu sangat tertarik untuk mengikutinya, apalagi dengan iming-iming hadiah yang sangat besar. Esoknya, perlombaan pun dimulai. Di sini Lara harus melaju secepat mungkin. Di belakangnya sudah ada 30 pesepeda yang akan mengejarnya sebelum cat yang dibawa Lara itu habis. Dengan kemampuan dan pengalamannya sebagai kurir sepeda serta pengetahuan akan medan yang ia lalui, Lara melesat jauh meninggalkan pesepeda lainnya. Namun saat melintas di depan salah satu perusahaan milik ayahnya, seketika ia teringat akan masa lalunya 7 tahun yang lalu saat ayahnya pergi meninggalkannya. Hal itu membuat Lara kurang fokus dan yaps. Lara malah menabrak mobil polisi. Niat hati ingin mendapatkan uang tapi malah ke penjara yang ia dapat. Untungnya saja Anna, yaitu asisten ayahnya sekaligus pengasuhnya saat kecil itu, datang dan memberi kebebasan kepada Lara. Lara juga bercerita bahwa ia sekarang butuh uang. Anna yang mengetahui Lara sedang membutuhkan uang kemudian mencoba merayunya kembali agar mau menandatangani warisan ayahnya, karena Anna menganggap ayah Lara sudah lama meninggal. Setelah Lara memikirkan sepanjang malam, besoknya ia datang ke perusahaan ayahnya untuk menandatangani warisan ayahnya tersebut. Sesampainya di lobi, ia ditemui salah satu resepsionisnya dan menyuruhnya lewat belakang. Namun ketika resepsionis itu tahu bahwa Lara adalah ahli waris di perusahaan itu, ia langsung kaget dan membawanya ke suatu ruangan. Di sana Lara ditemui pengacaranya dan Anna. Saat Lara hendak menandatanganinya, pengacaranya mengeluarkan sebuah puzzle Jepang peninggalan ayahnya. Lara pun memintanya dan tak jadi tanda tangan.
Setelah memutar puzzle tersebut, ternyata terdapat sebuah kunci dan sebuah pesan di dalamnya yang membuat Lara harus pergi. Lara pun menuju rumah ayahnya. Di sana ia berhasil membuka teka-teki rumahnya menuju tempat kerja ayahnya tersebut. Di ruangan tersebut banyak sekali barang-barang kuno. Lara juga menemukan sebuah rekaman ayahnya yang menyuruhnya untuk membakar seluruh berkas penelitian ayahnya tersebut. Namun alih-alih membakarnya, Lara yang penasaran justru malah mempelajari dan mengumpulkan berkas-berkas yang ada. Ia berencana untuk mencari ayahnya tersebut. Keesokan harinya, Lara langsung menjual kalung antik pemberian ayahnya tersebut di sebuah toko barang antik. Setelah negosiasi yang sulit, akhirnya menemui kesepakatan dengan terpaksa Lara menjualnya di harga yang murah dan membuat Lara kesal. Dengan uang tersebut, Lara kemudian pergi ke Hong Kong. Sesampainya di pelabuhan, Lara mencari seseorang yang bernama Luren. Tapi karena terkendala bahasa, ia justru kesusahan untuk menanyakannya ke penduduk setempat. Tiba-tiba ada 3 pria remaja yang menawarkan bantuan. Tapi ternyata pria tersebut malah merampok dan membawa tas Lara. Mengingat isi dalam tas tersebut sangat berharga, Lara pun pantang menyerah mengejarnya. Ia pun berhasil merebut kembali tas tersebut, yang membuat para perampok itu murka dan balik mengejar Lara dengan tajam. Di tengah perlariannya, Lara melihat kapal yang ia cari atas nama Luren. Lara pun bergegas ke kapal tersebut dan mencari pertolongan. Ketika saat yang genting, di mana Lara sudah terkepung oleh para perampok, seseorang datang melepaskan tembakan ke udara dan menyuruh perampok itu untuk pergi. Lara yang mengatakan mencari Luren justru malah ditodongnya dengan tembak dan menyuruhnya pergi. Di saat Lara akan pergi, pria tersebut malah jatuh karena mabuk efek minuman keras. Luren? Congratulations, you found... No, not me, Eden. Yes, he did. Lara yang menganggap bahwa pria itu adalah Luren kemudian menyiramnya dengan air di dalam toilet. Lara beranggapan bahwa kapal tersebut sudah dibeli oleh ayahnya, yaitu Richard Croft. Tapi ternyata pria tersebut bukan Luren, melainkan anaknya. Sebut saja kita Joe di sini. Di situ terbuka fakta bahwa ayah Lara pergi bersama Luren sang ayahnya Joe. Lara yang menggebu-gebu ingin mencari ayahnya mengajak Joe. Joe yang tidak tahu apa-apa awalnya menolak. Tapi setelah Lara menunjukkan berkas-berkas lengkap dengan petanya tersebut, Joe pun bersedia pergi dengan tujuan yang sama, yaitu mencari ayahnya. Sempat ada keraguan pada Joe mengingat tempatnya yang berbahaya. Joe yang mabuk judi dan kalah banyak kemudian disodorkan seluruh sisa uangnya kepada Joe yang memantapkan hatinya untuk pergi bersama Lara. Mereka pun berangkat keesokan harinya. Di sepanjang perjalanan, Lara kembali mempelajari seluruh berkas dan teka-teki ayahnya tersebut di atas kapal. Sampai larut malam pun tiba. Ketika Lara tidur beristirahat, tiba-tiba badai pun datang menerjang kapal mereka tepat saat tak jauh dari pulau yang akan mereka tuju.
Badai yang dahsyat itu cukup membuat kapal mereka kehilangan kendali. Joe yang melihat kapalnya akan hancur menghantau pulau menyuruh Lara untuk lompat ke laut. Sebelum Lara meninggalkan kapal, ia menyempatkan diri untuk mengambil seluruh berkas ayahnya. Atas kejadian tersebut, mereka pun terpisah. Lara yang melompat ke dalam laut menggunakan sisa tenaganya untuk berenang ke tepi pulau. Sesampainya di sana, Lara justru dihantam kepalanya oleh seseorang yang membuatnya tak sadarkan diri. Ketika sadar, Lara dihadapkan pada pria yang bernama Vogel. Vogel yang sebelumnya melihat isi berkas Lara seperti memberi petunjuk atas misinya kali ini. Vogel ternyata pemimpin penelitian yang mempunyai niat jahat. Vogel juga bercerita bahwa dialah yang membunuh ayahnya karena tak mau bekerja sama. You looking for this? The only person that I get to talk to Where is he? is God now. Di situ Lara kembali bertemu dengan Joe dan banyak lagi orang-orang yang datang ke pulau tersebut untuk dijadikan pekerja paksa oleh Vogel dalam misi pencarian makam kuno tersebut. Back to work. Vogel yang mengetahui tempat makam tersebut dari berkas yang dibawa Lara sesegera mungkin menyuruh seluruh anak buahnya untuk pindah camp. Sesampainya di sana, mereka dipaksa bekerja dengan pengawasan bersenjata. Melihat kekejaman Vogel yang membunuh pekerjanya secara tragis, Joe dan Lara mencari momen untuk bisa kabur darinya. Saat kesempatan itu tiba, Lara pun lari dengan keadaan tangan yang terikat dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Sementara Joe kembali tertangkap oleh Vogel. Di dalam jurang, Lara terbawa arus yang sangat deras yang untungnya saja ia masih bisa tersangkut dan selamat pada bangkai pesawat yang sangat lapuk. Ia kemudian masuk ke dalam pesawat tersebut dan melepaskan ikatan tangannya. Ia kemudian menemukan parasut sebelum akhirnya ia jatuh bersama parasutnya. Lara pun berhasil selamat, hanya saja ia tertusuk ranting pohon pada bagian perutnya. Di malam harinya, tepat saat Lara beristirahat, ia kembali ditemukan oleh anak buah Vogel. Perkelahian pun terjadi dan untungnya saja Lara bisa mengalahkannya. Setelah itu, dengan rasa ketakutan, Lara kemudian melihat seorang pria tua yang pergi ke atas tebing. Lara pun mengikuti pria tersebut yang ternyata itu adalah ayahnya Lara. Kini setelah penantian yang begitu lama, akhirnya mereka bertemu kembali. Momen haru pun terjadi. Melihat Lara yang terluka, Richard pun kemudian mengobati lukanya dan menyuruh untuk beristirahat. Di sisi lain, Vogel berhasil menemukan pintu masuk menuju makam Ratu Himiko. Vogel pun langsung menghubungi atasannya untuk mengirimkan helikopter. Lara yang terbangun menghampiri ayahnya yang sedang memangkas jenggotnya. Mereka pun banyak bercerita. Tiba-tiba saat ayahnya bertanya tentang seluruh berkasnya, ia kemudian marah kepada Lara karena tidak membakar berkas tersebut, malah justru membawanya ke pulau tersebut dan berhasil diambil oleh Vogel. Ayahnya menganggap usahanya selama ini sia-sia. Was a mistake. To keep you safe.
Kedatangan Lara adalah kesalahan yang membuat hati Lara kecewa dan ingin menembusnya. Dengan beraninya, Lara pun mengambil panah ayahnya dan pergi sendirian ke tempat Vogel. Setelah berhasil menyelinap masuk, Lara kembali bertemu dengan Joe dan berhasil melumpuhkan satu prajurit dan mengambil senjatanya untuk Joe. Joe dan pekerja lainnya berhasil kabur. Sementara Lara berhasil mengambil telepon satelitnya si Vogel. Disitulah Lara melihat ayahnya berada di depan pintu makam. Namun naasnya, ayahnya justru berhasil dilumpuhkan oleh Vogel dan anak buahnya. Tapi karena Richard tidak mau membuka teka-teki pada pintu tersebut, Vogel menyuruh anak buahnya tersebut untuk menghabisinya. Untungnya saja Lara datang tepat waktu. Adegan pun kembali tegang saat Lara dan Vogel saling mendodongkan senjata. Di sini Vogel menawarkan Lara untuk membuka pintu teka-teki tersebut jika mau selamat. Lara pun menyetujuinya untuk bekerja sama agar ia bisa pergi meninggalkan pulau tersebut. Berkat kepandaian Lara itulah akhirnya pintu tersebut dapat terbuka. Pun masuk dan banyak sekali jebakan mematikan termasuk jurang roh salah satunya. Dengan bantuan tangga mereka pun semua bisa melewatinya. Tapi sebelum sampai mereka kembali menerima jebakan. Kali ini pintunya terkunci secara otomatis dan lantainya perlahan roboh. Lara pun kembali harus menyelesaikan teka-teki pada pintu tersebut sebelum lantainya habis jatuh semua ke bawah. Dan di saat-saat terakhir akhirnya Lara berhasil membuka pintu tersebut meskipun banyak dari anak buah Vogel yang tewas. Kini mereka pun sampai di depan peti mati yang selama ini dicari. Vogel kemudian menyuruh anak buahnya untuk membuka peti tersebut dan berniat untuk membawa jasad sang ratu Himiko tersebut. Namun saat anak buahnya menyentuh jasad sang ratu, Lara menghentikan dan memperingatkan bahwa jika menyentuh jasad sang ratu akan terinfeksi penyakit seperti zombie. Namun karena mereka malah mengabaikan ucapan Lara, dan benar saja salah satu dari anak buah Vogel perlahan berubah menjadi brutal dan tak terkendali. Sebelum akhirnya ia ditembak oleh Vogel. Melihat sesuatu yang terjadi, Vogel kemudian tidak akan membawa jasad yang sang ratu, melainkan ia hanya memotong jari sang ratu dan meletakkannya di dalam plastik kecil untuk dibawa pulang. Namun karena Lara dan ayahnya tidak mau hal itu terjadi, Lara dan ayahnya menyerang Vogel yang kini hanya tinggal berdua dengan anak buahnya. Baku tembak pun terjadi antara Vogel dan ayahnya Lara. Sementara itu, Lara menghadapi anak buah Vogel. Vogel yang kehabisan peluru seharusnya bisa dikalahkan oleh Richard. Tapi di saat bersamaan, Richard justru diserang oleh anak buah Vogel yang sudah berubah menjadi zombie. Richard pun terinfeksi dengannya.
Sementara itu Lara kembali ke ayahnya setelah berhasil mengalahkan anak buah Vogel. Richard yang menyadari bahwa dirinya akan menjadi zombie, ia menyuruh Lara untuk menjauh dan menghentikan Vogel. Richard berniat untuk meruntuhkan tempat tersebut dengan bom dan terkubur bersama jasad sang ratu. Dengan berat hati, Lara pun menuruti ayahnya. Lara yang mengejar Vogel mendapatkannya di atas jembatan roh kematian. Mereka pun kembali bertengkar bak pertandingan UFC. Lara kemudian menjatuhkan tangga penghubung agar Vogel tidak bisa kembali. Di saat itu, Lara yang mulai terpojokkan, ledakan besar pun terjadi yang membuat keadaan terbalik. Kemudian Lara melempar Vogel ke dalam jurang roh tersebut. Akibat dari ledakan tersebut, tempat itu pun perlahan mulai runtuh. Untungnya saja, Lara berhasil menggapai tali yang membawanya keluar. Sementara dari luar, Joe dan seluruh para pekerjanya berhasil menyelamatkan Lara. Mereka pun selamat dan meninggalkan pulau tersebut menggunakan helikopter suruhan Vogel. Sesampainya di London, Lara kemudian menandatangani berkas warisan ayahnya. Ia kini menjadi pemilik dari seluruh perusahaan ayahnya. Disitulah Lara melihat bahwa perusahaan ayahnya lah yang melakukan penelitian tersebut yang bernama Patna Trinity atas perintah Hana. Film pun ditutup dengan adegan Lara yang menjadi miliarder kaya raya sedang membeli 2 pistol untuk melanjutkan tugas ayahnya tersebut. Film pun selesai.